Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain mengerjakan sholat wajib, umat Islam juga dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Dalam sejumlah hadis sahih disebutkan berbagai keutamaannya. Beberapa kebaikan sholat tahajud yang bisa kamu dapatkan jika rutin mengerjakannya sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan dosa. Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan kalian serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Merasa banyak dosa, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka untuk hamba yang sholat tahajud. Yang kedua, mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka, tersenyum kepada mereka, dan merasa senang dengan mereka, yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik serta tempat tidur lembut dan bagus. Kemudian ia bangun malam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingat aku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang meninggalkan kenikmatan tidurnya untuk bersujud di hadapannya. Orang yang mengambil wudhu lalu sholat tahajud akan mendapatkan ridho bahkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebih dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan, dan menangkal penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Di saat sebagian umat manusia tertidur pulas dan kamu menunaikan sholat tahajud di tengah keheningan malam, maka kamu sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sholat tahajud memberi cahaya di wajah dan hati. Orang yang rutin mengerjakan sholat tahajud akan tampak tanda kesolehan di wajahnya yang diperkuat oleh hadis berikut. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan wajahnya akan terlihat tampan dan cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, salah satu cara bersyukur. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Lalu aku berkata kepada beliau, mengapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Salat tahajud juga menjadi salah satu wadah
mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan bersyukur merupakan salah satu jalan kebahagiaan. Yang keenam, salah satu sunnah Rasulullah yang tak pernah beliau lewatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat An-Nasai. Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Yang ketujuh, termasuk dalam golongan hamba yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan. Quran Surat Ad-Darajat ayat 15-18. Subhanallah, kamu termasuk golongan yang bertakwa dan berada dalam taman-taman surga jika mengerjakan amalan ringan di akhir malam ini. Yang kedelapan, termasuk golongan pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika suami membangunkan istri untuk sholat malam hingga keduanya sholat 2 rakaat, maka tercatat keduanya dalam golongan yang selalu berzikir." Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat hamba yang selalu mengingatnya, dan berzikir adalah salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada sebagian malam hari, bersolatlah tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang ke-10, tambang pahala di pengunjung malam. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu yang mengendapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Yang ke-11, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam." Hadis riwayat Muslim. Yang ke-12, termasuk golongan orang yang saleh. Biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Jika kamu mengikuti kebiasaan baik orang-orang saleh, maka kamu merupakan bagian dari mereka. Dari hadis di atas juga dijabarkan bahwa salat malam juga dapat mencegah penyakit. Yang ke-13, terhindar dari golongan setan. Setan mengikat di pangkal kepala seseorang darimu saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis,
malammu sangat panjang, maka tidurlah. Bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka satu ikatan lepas. Bila ia berwudu, satu ikatan lagi lepas. Dan bila ia sholat, satu ikatan lagi lepas. Maka di pagi hari ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya kotor dan ia menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari. Sholat tahajud juga menangkal sifat malas dalam dirimu dan membuatmu menjadi bersemangat. Yang ke-14, jaminan masuk surga. Kebaikan sholat tahajud selanjutnya adalah mendapat jaminan masuk surga. Ini sesuai dengan keterangan dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali kasih, salat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat." Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Yang ke-15, penyelamat dari siksa api neraka dan mendapat keringanan saat dihisab. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah. Dalam lindungannya pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Imam yang adil, pemuda yang rajin beribadah, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai, bertemu dan berpisah hanya karena Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan terhormat dan cantik, lalu ia berkata, "Aku takut kepada Allah." Seorang yang menyembunyikan sedekahnya tidak ingin dilihat orang, dan orang yang mengingat Allah dalam keheningan hingga menitikkan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada amalan kita yang sia-sia, meskipun sekecil apapun itu. Salat tahajud 2 rakaat saja sudah bisa membuatmu terbebas dari api neraka dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16, waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita Tabarakallahu Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang kamu lantarkan saat sebagian besar orang terlelap akan didengar hingga ke langit, bahkan diamini malaikat. Yang ke-17, mencegah diri dari perbuatan dosa. Hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan, dan menangkal penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim. Qiyamul lail adalah merujuk kepada amalan beribadah pada malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya yang selalu mengerjakan setiap ibadah dengan ikhlas, termasuk sholat tahajud. Demikian kebaikan sholat tahajud yang bisa kita dapatkan jika rutin mengerjakannya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.